Bincang Bisnis. Bincang Bisnis kembali hadirkan Weni Trisuryani, owner dan founder Weni Consulting. Berpedoman pada keyakinannya untuk terus berusaha membesarkan dan sukses bersama dengan para kliennya, memberikan kepuasan tersendiri dalam pelayanan jasanya. Lantas adakah aktivitas yang dilakukan untuk terus mempertahankan brand awareness-nya? Dan adakah kekhawatiran dalam perebutan marketnya? Sebenarnya kalau untuk masalah persaingan, jujur saya mengawali usaha ini niatnya adalah untuk membantu. Jadi tidak ada niat sama sekali untuk bersaing dengan beberapa perusahaan konsultan yang mungkin sudah sejak dulu dan sejak awal berdirinya gitu. Karena memang kembali lagi tadi, di awal saya menjalankan ini karena setelah saya resign dari sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang franchise dan jaringannya alhamdulillah saat ini sudah meng-Indonesia. Nah dari situlah beberapa teman-teman, baik itu teman yang dulu tempat saya bekerja maupun teman-teman saya yang di perkumpulan yang lain, ini melihat butuh beberapa informasi dari saya, sharing dari saya. Istilahnya kalau salah satu mitra saya bilang begini, waktu itu saya pernah tanya, kenapa kok pakai saya? Kan ada banyak konsultan yang istilahnya sudah lebih dulu, namanya juga sudah lebih berkembang. Saya bilang begitu, iseng aja waktu itu saya tanya. Kemudian dia menjawab, karena kalau saya mau Mbak Weni sharing lebih kepada pengalaman sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar teori yang ketika disampaikan kita juga bingung terus mau gimana nih memulainya begitu. Nah dari situlah saya langsung tergerak karena memang pada dasarnya saya senang sharing Mbak. Jadi I love sharing very much gitu. Nah pada saat saya menyampaikan beberapa hal yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman itulah pada akhirnya bisa bermanfaat bagi klien saya. Luar biasa, bahagia saya lebih daripada itu sebenarnya. Nah, disitulah saya merasa, alhamdulillah, apa yang saya lakukan masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kembali lagi, apa bedanya dengan konsultan yang lain, ya yang bisa membedakan dari beberapa yang disampaikan oleh klien, mereka menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini praktikal, istilahnya seperti itu. Tetapi bukan berarti konsultan lain tidak praktikal, saya nggak mau juga menyudutkan seperti itu. Kita prinsipnya, yang namanya konsultan itu kan sama-sama pembantu sebenarnya, pembantu mengembangkan bisnisnya orang gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Tapi kalau di saya syaratnya mereka harus punya tim. Sehingga saya tidak hanya coach ownernya saja, tetapi mereka punya tim juga mesti di coach, diduplikasi juga gitu. Sehingga bisnisnya berjalan by system. Iya, biasanya kalau saya malah belum pernah yang namanya promosi. Sekedar hanya memberikan kartu nama saja ketika saya bertemu dengan beberapa orang yang mereka menanyakan apa kesibukan saya saat ini. Dan kebanyakan juga dari mulut ke mulut Mbak. Jadi beberapa mitra yang sudah pernah saya bantu, kemudian dia bercerita kepada temannya yang juga business owner, kemudian menghubungi saya. Ketika cocok, oke kita mulai gitu. Jadi jor-joran untuk bisa iklan dan lain sebagainya malah belum ada kepikiran. Karena memang saya sekarang fokusnya dengan beberapa klien yang saya sudah ada ini, saya coba bina dulu dan saya maksimalkan. Kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Karena saya juga nggak sendirian. Ada beberapa misalkan mereka lebih spesifik tentang pajak atau tentang perihal hukum ya. Kemudian juga tentang hal operasional yang saya tahu ada hubungannya dengan retail, katakanlah seperti itu. Alhamdulillah saya ada beberapa koneksi. Jadi saya bisa menghubungi beberapa teman yang insya Allah bisa membantu. Apa harapan ke depan dan seperti apa pula kendala yang dijumpai saat mengedukasi market? Satu hal yang perlu dipahami bahwa konsultan bukan penentu keputusan. Itu yang kadang saya juga melihat dulu profil daripada klien saya. Jadi dia harus punya jiwa entrepreneur juga otomatis. Artinya dia juga harus berani memutuskan. Karena ketika ada satu permasalahan atau suatu peluang, bisa saya berikan dua alternatif. Kalau alternatif A nanti akan seperti ini Pak. Kalau alternatif B nanti seperti ini. Nah Anda tentukan mau yang mana. Jadi bukan saya bilang Pak Anda harus yang A gitu. Enggak, karena dia akan tahu plus minusnya nanti. Jadi kalau untuk kendala saya rasa setiap perusahaan, setiap bidang usaha tentu punya permasalahan masing-masing. Nah sebatas saya melihat ownernya dan tim itu sangat solid, itu insya Allah lah, alhamdulillah saat ini tidak ada masalah tentang hal itu. Jadi kalau ada permasalahan saya selalu bilang berarti ini adalah proses belajar. Harapan saya sebenarnya ingin maju dan berkembang bersama-sama para klien saya ketika usahanya pun juga tumbuh dan mulai terlihat di Indonesia tercinta ini, saya pun ikut bangga. Jadi semakin banyak saya bisa membantu banyak orang,
saya yakin saya juga akan terbantu. Dan saya juga akan dibantu oleh lebih banyak orang gitu Mbak. Jadi target saya nggak usah muluk-muluk. Sepanjang saya masih bisa membantu lebih banyak orang, saya merasa saya masih bisa bermanfaat untuk mereka. Mitra bisnis, sampai di sini perbincangan kami bersama Weni Trisuryani, owner dan founder Weni Consulting. Jika Anda memiliki usaha sejenis atau bisnis lainnya dan tertarik untuk berpartisipasi dalam acara ini, silahkan hubungi Pas FM Jakarta di 633-9160. Saya Dona Oriza.